Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada subuh kali ini kita bisa kembali memulai kegiatan kita, yaitu kultum subuh. Insyaallah pada kesempatan pada subuh ini kita melanjutkan kembali tentang dosa-dosa besar, ya. Dosa besar yang ke-26, ya. Masih pada dosa besar yang ke-26. Yaitu tentang hakim yang jahat. Hakim yang jahat. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa dalil ayat, ya. Barang siapa yang berhukum, ya, tanpa berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang kafir. Maka dia termasuk orang yang fasik dan dia termasuk orang yang zalim. Karena orang yang memutuskan sebuah perkara tanpa dasar ilmu, tanpa bukti, apalagi memutuskan hukum perkara dengan dasar sokokan, maka jelas ini perbuatan seperti orang kafir. Dan ini perbuatan kezaliman, dan ini perbuatannya orang-orang fasik. Orang-orang yang senantiasa maksiat, ya. Maka hakikatnya orang yang beriman ketika berhukum, memutuskan perkara, memutuskan sebuah hal yang kaitannya baik urusan duniawi, apalagi urusan akhirat, urusan ibadah, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian terdapat sebuah permasalahan yang kalian saling tanazu', saling berdebat satu sama lain, maka apa solusinya? Farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalilah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Ya. Maka jangan sampai kita mengikuti hukum-hukum jahiliyah. Maka Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka dambakan, yang mereka inginkan? Hukum-hukum jahiliyah kita lihat, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Anak perempuan tidak mendapatkan jatah warisan. Loh, ini hukum jahiliyah, ya. Yang kuat yang menang, padahal yang kuat yang salah. Sedangkan yang lemah harusnya itu yang benar, malah apa? Ya lemah ya lemah, yang kuat kuat. Ini adalah hukum-hukum jahiliyah.
Siapa yang kuat bayar, yang nyogoknya banyak, dia yang menang. Siapa yang nggak kuat nyogok, maka dia kalah perkaranya di persidangan. Ini hukum-hukum jahiliyah. Dan ini nampak sekarang. Ya, nampak sekarang. Siapa yang punya jabatan, wewenang, punya uang, maka dia yang menang. Kenapa? Bisa menyewa pengacara yang hebat, yang cerdas, yang ahli debat. Padahal yang dibela adalah orang yang salah. Tapi karena yang membela pengacaranya pengacara yang hebat, sehingga apa? Menang perkara. Naudzubillah. Ini terjadi sekarang. Ya. Naudzubillah. Ya. Maka sebagai orang beriman, yang kita cari, yang kita dambakan adalah seorang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan fakta, realita, saksi, bukti, dan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai menjadi hakim yang jahat, hakim yang hakim yang buruk. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ada seorang hakim di surga dan ada dua orang hakim di neraka. Nah, ini hati-hati ini, ya. Qadin fil jannah wa qadiyan finnar. Ada seorang hakim di surga dan ada dua orang hakim lainnya berada di neraka. Ya. Qadin arafal haq faqadha bihi wa huwa fil jannah. Maka seorang hakim yang dia mengetahui kebenaran, ditampakkannya saksi-saksi, bukti-bukti, alat bukti dan seterusnya, ya, persaksian, bukti, realita dan secara fakta, ya, kemudian berdasarkan ilmu, ya, bukan berdasarkan hawa nafsu, sokokan, pokoknya ini orang benar, ya. Maka apa? Dia memutuskan kebenaran, yang benar-benar, yang salah-salah, yang benar bebas, yang salah dihukum. Maka ini hakim yang benar. Maka kata Rasul, fahuwa fil jannah. Maka ketika dia mengetahui kebenaran, memutuskan berdasarkan kebenaran, bukan hawa nafsu, bukan karena uang, fahuwa fil jannah. Maka dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadin arafal haq fajara muta'ammidan fahuwa finnar. Maka ada seorang hakim yang dia tahu yang sebenarnya, dia tahu yang sesungguhnya, sudah ada saksi nyata asli, ada bukti-bukti. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Tapi karena hawa nafsunya mengalahkan akalnya, cintanya kepada dunia, jabatan, harta, mengalahkan ilmunya, nalurinya sebagai seorang hakim, maka apa? Dia mengetahui kebenaran, tapi fajara muta'ammidan, malah dia melakukan kedoliman secara sengaja. Tadi hanya karena keuntungan duniawi yang tidak ada bandingannya dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hakim yang disogok, hakim yang disuap, jaksa yang disuap, dan seterusnya, ya, tahu kebenaran, tapi jangan secara sengaja karena dunia yang dia cari, maka apa? Ya, fahuwa finnar. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya hakim yang seperti ini tahu kebenaran, sudah ada bukti, sudah ada saksi nyata, secara fakta, realita, berdasarkan ilmu. Ini orang salah, ini orang benar, udah ketahuan. Tapi yang salah karena ini orang kaya, sehingga apa? Mengeluarkan uang. Dibelikanlah mobil, ditransferlah uang ke rekeningnya. Sehingga apa? Yang tadinya benar karena sogokan harta duniawi, maka kebenaran berubah menjadi kesalahan. Yang tadinya benar jadi salah, yang tadinya salah jadi benar, bolak-balik ini. Maka apa? Fahuwa finnar, kata Rasul, maka hakim yang seperti ini, maka dia di dalam neraka.
Naudzubillah. Ya. Kemudian hakim yang ketiga, wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnar. Maka ada seorang hakim lainnya yang memutuskan sebuah perkara hukum bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Ini jelas ini, ya. Secara bukti belum kelihatan, saksi pun masih kurang jelas misalkan. Ya, kan ada dalam persidangan gitu, ya. Kemudian lah nggak mau ribet lah, biar perkaranya urusannya langsung selesai. Misalkan gitu ya, nggak mau berlarut-larut panjang. Misalkan, ya. Bisa jadi ada seorang hakim gitu lah, daripada ribet lah. Saya susah mau males mikir gitu. Namanya hakim kan harus berpikir keras. Ya. Bagaimana mencari sebuah keadilan, kebenaran. Maka harus dipikir, direnung terus, ya. Jangan sampai malas mikir. Kalau hakim kok malas mikir, seorang ulama ditanya tentang perkara kemudian wah saya malas mikir, nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau yang susah-susah, nggak bisa. Ya, maka ketika hakim, ya, saksi-saksi belum valid, bukti-bukti juga belum terkumpul semuanya, loh kemudian apa? Memutuskan perkara meskipun tanpa disokok dan seterusnya, memutuskan ini yang benar ini yang salah, padahal belum cukup saksi dan alat buktinya. Nah, ini termasuk ini, ya, bahaya sekali. Maka memang seorang hakim harus betul-betul memutuskan sesuai dengan hak-hak, batil-batil, yang benar-benar, yang salah-salah. Ya. Dan juga ketika seorang ulama, ustadz, kiai ditanya tentang sebuah, ya, amalan, dalil tentang amalan A, B, C, katakan yang benar. Jangan sampai menutup-nutupi, ya. Kalau memang tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, katakan ini enggak ada amalannya. Karena apa? Tidak ada dalilnya, tidak perlu diamalkan. Ya. Kita hanya cukup mengamalkan apa yang diamalkan Nabi, apa yang disampaikan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, apa yang dipraktekkan Nabi, apa yang ditunjukkan Nabi. Ini yang kita amalkan. Ya. Maka menjadi seorang hakim, menjadi seorang ulama harus jujur, harus benar, sesuai dengan fakta, realita, dan sesuai dengan ilmu. Ilmu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya, masih, ya, terkait tentang hakim yang jahat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.